Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Laudia Story, kembali lagi bersama kami tempat di mana kisah nyata dan kejadian menggemparkan diungkap. Hari ini, Bandung digemparkan oleh peristiwa mengerikan yang membuat banyak orang sulit percaya. Seorang wanita diduga menghabisi kakak kandungnya sendiri, dan yang lebih mengejutkan, jasad korban ditemukan telah menjadi bagian dari kuah soto yang siap dijual di warung milik pelaku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi yang tak masuk akal ini? Pagi itu, suasana di kawasan Cibaduyut, Bandung Selatan, terasa seperti biasanya. Langit masih sedikit berkabut, dan aroma khas rempah soto mulai tercium dari sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Di balik kepulan uap panas yang keluar dari panci besar, tampak seorang wanita berwajah lembut sedang sibuk menuangkan kuah ke mangkuk pelanggan. Dialah Rani, wanita berusia awal 30-an yang dikenal warga sekitar sebagai sosok ramah, rajin, dan pandai memasak. Warung itu bukan hanya tempatnya mencari nafkah, tapi juga warisan berharga dari almarhum orang tuanya, yang dulu dikenal dengan nama Soto Kembang, tempat favorit para pekerja dan warga sekitar. Tak jauh dari Rani, ada sosok lain yang tak kalah sibuk. Sinta, kakak kandungnya, sedang menyiapkan bahan di dapur belakang. Ia tipe kakak yang tegas, teliti, dan sangat menjaga cita rasa masakan keluarga mereka. Meski sering berbeda pendapat, keduanya tetap tampak kompak di mata pelanggan. Banyak yang memuji mereka sebagai dua bersaudara yang kuat, yang mampu melanjutkan usaha keluarga di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Namun di balik senyum mereka, sebenarnya sedang tumbuh sesuatu yang perlahan-lahan meretakkan hubungan itu, sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun di sekitar mereka. Selama bertahun-tahun, warung Soto Kembang menjadi tumpuan hidup keluarga kecil itu. Tapi setelah kepergian orang tua mereka, semua tanggung jawab beralih ke tangan Rani dan Sinta. Awalnya, pembagian tugas berjalan baik, Sinta mengurus dapur, Rani melayani pembeli dan keuangan. Namun seiring waktu, masalah kecil mulai muncul. Uang hasil penjualan yang tak jelas perhitungannya, bahan baku yang berkurang tanpa alasan, hingga pelanggan yang mengeluh karena rasa soto berubah. Sinta sering menegur adiknya, tapi Rani justru merasa dirinya tak pernah dipercaya. Pertengkaran kecil pun kerap terjadi di sela kesibukan mereka. Beberapa pelanggan yang akrab dengan mereka mulai merasakan ketegangan itu. Kadang terdengar nada tinggi dari dapur, kadang wajah Rani tampak murung saat melayani pembeli. Tapi semua masih dianggap hal biasa, karena siapapun tahu, bekerja dengan keluarga memang tidak mudah. Yang tidak disangka, ternyata masalah itu sudah jauh lebih dalam dari sekadar selisih uang atau rasa masakan. Di dalam hati Rani, tumbuh rasa sakit yang lama dipendam. Ia merasa Sinta selalu dianggap lebih baik, lebih dihormati, dan lebih dicintai oleh orang tua maupun pelanggan. Rasa iri yang dulu kecil, kini mulai berubah menjadi dendam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun dari luar, tidak ada yang menyangka. Rani tetap datang pagi-pagi, menyalakan kompor, menyiapkan mangkuk, dan menyapa pelanggan dengan senyum seperti biasa. Warung mereka tetap ramai, suara gelak tawa pelanggan masih terdengar, dan aroma kuah soto yang gurih masih menjadi daya tarik utama. Tapi bagi Rani, setiap hari terasa seperti tekanan. Ia merasa hidupnya hanya bayangan dari sang kakak. Semua keputusan, sekecil apapun, harus melewati Sinta. Ia ingin bebas, tapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa menghancurkan warung yang mereka bangun bersama. Pagi itu, matahari mulai meninggi. Sinta baru saja menaruh bumbu terakhir ke dalam panci besar berisi kaldu sapi yang mendidih perlahan. Ia menatap adiknya dan berkata dengan nada datar, "Kalau mau uang tambahan, kerja lebih rajin. Jangan hanya mengeluh." Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi di telinga Rani, kalimat itu seperti pisau yang menorehkan luka lama. Ia hanya diam, menahan perasaan yang bercampur antara marah, kecewa, dan tak berdaya. Dalam diamnya, pandangan matanya mulai berubah. Ada sesuatu yang tidak lagi sama di balik senyum tipisnya pagi itu.
Tak ada yang tahu bahwa hari itu adalah awal dari kisah kelam yang akan mengguncang seluruh warga Bandung. Sebuah kisah tentang dua saudara yang dulunya begitu akrab, namun akhirnya dipisahkan oleh api dendam dan keputusasaan. Sebuah tragedi yang dimulai dari dapur sederhana, tempat di mana kuah soto yang harum, perlahan berubah menjadi saksi bisu sebuah perbuatan yang tak pernah bisa dilupakan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang semakin tegang di warung Soto Kembang. Senyum yang dulu menghiasi wajah Rani perlahan menghilang, digantikan tatapan kosong dan nada bicara yang dingin. Ia tetap datang pagi-pagi seperti biasa, namun kini lebih banyak diam. Para pelanggan yang sudah lama mengenalnya mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Rani kelihatan capek ya akhir-akhir ini. Begitu komentar seorang ibu pelanggan setia sambil menunggu pesanan. Sinta hanya menanggapinya dengan senyum tipis, seolah ingin menutupi sesuatu yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan. Hubungan dua kakak beradik itu kian memburuk. Sinta, yang merasa sebagai kakak, mulai bersikap lebih keras terhadap Rani. Ia menegur setiap kesalahan kecil, dari hitungan uang yang meleset Rp1.000, sampai cara melayani pelanggan yang dianggap tidak sopan. Bagi Rani, teguran itu terasa seperti penghinaan. Ia merasa dikendalikan, tidak pernah dihargai, dan selalu menjadi yang salah. Padahal, ia juga berjuang keras agar warung itu tetap bertahan. Tapi entah mengapa, semua usahanya seolah tak pernah cukup di mata sang kakak. Perdebatan kecil sering terdengar dari dapur belakang. Kadang hanya berupa bisikan, tapi terkadang berubah menjadi pertengkaran yang terdengar sampai keluar. Warga sekitar mulai resah, namun memilih diam. Mereka tahu betul betapa rapuhnya hubungan dua bersaudara itu sejak kepergian orang tua mereka. Rani dan Sinta pernah berjanji untuk tidak berpisah, untuk menjaga warung itu bersama. Namun janji itu kini terasa seperti beban. Suatu sore, ketika warung baru saja tutup, Rani duduk di kursi kayu panjang di teras, menatap jalan yang mulai sepi. Ia melihat anak-anak kecil berlari pulang membawa jajanan, tawa mereka menggema di udara yang mulai dingin. Di dalam hatinya, Rani iri pada kebahagiaan sederhana itu. Ia merasa hidupnya tak punya arah, terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Saat itu, langkah kaki Sinta terdengar mendekat. Dengan nada datar, Sinta berkata, "Kita harus tambah menu kalau mau warung ini maju. Tapi kamu harus urus modalnya. Aku capek kalau terus-menerus kamu salah hitung." Ucapan itu seperti bara kecil yang menyulut amarah Rani. Ia menoleh dengan mata berair, menahan perasaan yang meledak di dalam dada. "Kenapa semua selalu salahku, Kak? Aku juga kerja, aku juga capek," ucapnya lirih. Tapi Sinta hanya menjawab singkat, "Karena kamu tidak pernah serius." Dan kalimat itu menjadi pemicu yang membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Malam demi malam, Rani mulai jarang tidur. Ia duduk sendirian di dapur, menatap api kompor yang menyala redup. Dalam pikirannya, suara Sinta terus terulang, seolah mengejek dan menekan tanpa henti. Rasa iri yang dulu samar kini berubah menjadi kebencian. Ia mulai berpikir, tanpa Sinta, hidupnya mungkin akan lebih tenang. Tanpa Sinta, ia bisa bebas menjalankan warung itu sesuai caranya sendiri. Pikiran itu perlahan tumbuh, membisikkan sesuatu yang gelap dan berbahaya. Sementara itu, Sinta sama sekali tidak menyadari betapa dalam luka di hati adiknya. Ia masih sibuk mengurus warung, menghitung penghasilan, dan menyiapkan bumbu setiap pagi. Bagi Sinta, semua yang ia lakukan demi kebaikan, demi kelangsungan usaha keluarga mereka. Ia tidak tahu bahwa sikap kerasnya justru menimbulkan bara dalam hati Rani. Bara yang sebentar lagi akan menyala menjadi api besar. Beberapa pelanggan mulai bertanya-tanya, kenapa Sinta dan Rani tak lagi terlihat bercanda seperti dulu. Warung yang dulu hangat kini terasa dingin, bahkan aroma sotonya pun seolah kehilangan kelezatan khasnya. Tidak ada yang tahu bahwa perubahan kecil itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Malam itu, setelah menutup warung,
Rani menatap wajah kakaknya yang tertidur di kamar belakang. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Mungkin aku memang tidak seharusnya hidup di bawah bayanganmu, Kak." Kalimat itu, bagi Rani, terdengar seperti keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh warga yang kelak akan mengingat kisah ini dengan ngeri dan tak percaya. Malam itu, langit Bandung tampak gelap pekat. Hujan turun perlahan, mengetuk atap seng warung, Soto Kembang, yang sudah tertutup sejak sore. Di dalam rumah yang menempel dengan warung itu, hanya ada dua orang, Rani dan Sinta. Dapur masih menyisakan aroma kaldu sapi, kompor baru saja dimatikan, dan lampu kecil di sudut ruangan menyala redup. Suasana terasa begitu sunyi, seolah udara malam menyimpan sesuatu yang berat. Rani duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah dinding. Di depannya, panci besar yang tadi siang digunakan masih penuh dengan sisa kuah soto. Matanya menatap pantulan air yang bergetar setiap kali suara petir menyambar. Di dalam pikirannya, ia mendengar kembali semua kata-kata kakaknya yang selama ini menekan batinnya. Suara Sinta yang memarahinya, menuduhnya malas, bahkan menertawakannya di depan pelanggan. Semua kenangan itu berputar seperti bisikan yang tak mau hilang. Dari kamar belakang, Sinta keluar membawa secangkir teh hangat. "Kamu belum tidur juga?" tanyanya dengan nada datar. Rani tidak menjawab, hanya menunduk. Sinta menarik kursi dan duduk di depannya. "Kamu itu kenapa sih belakangan ini? Aku ngomong sedikit, kamu diam saja. Kalau warung mau jalan, kita harus kerja sama. Jangan cuma diam terus." Suara Sinta meninggi, tapi bukan marah, lebih seperti jenuh. Ia tidak tahu bahwa di dalam diam adiknya, sudah ada badai yang menunggu waktu untuk pecah. Rani menatap kakaknya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku cuma ingin dianggap, Kak. Aku juga kerja keras. Tapi kamu nggak pernah lihat itu." Sinta mendesah pelan. "Aku lihat, tapi kalau kamu terus baper, warung ini nggak akan maju. Dunia ini keras, Ran. Kalau kamu lembek, kita bisa kalah." Kalimat itu, bagi Sinta mungkin biasa. Tapi bagi Rani, kalimat itu seperti pisau yang menggores luka lama di hatinya. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang sudah mencapai puncak. Hujan semakin deras, petir menyambar lagi. Udara malam makin dingin, dan suasana di dapur itu berubah tegang. Sinta berdiri hendak pergi ke kamar, tapi tiba-tiba Rani berkata lirih, "Kak, kalau nggak ada aku, kamu masih bisa jalanin semua ini?" Sinta menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Tentu bisa. Aku sudah biasa." Kalimat itu menjadi titik terakhir dari semua yang menumpuk di hati Rani selama bertahun-tahun. Keheningan setelah itu begitu panjang. Hanya suara hujan dan desiran angin yang terdengar. Rani berdiri pelan, mendekati panci besar di atas meja dapur. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke arah api yang hampir padam. Ada sesuatu dalam dirinya yang patah, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh logika. Dalam detik-detik berikutnya, malam itu berubah menjadi saksi bisu dari peristiwa yang kelak membuat seluruh Bandung tak mampu berkata apa-apa. Keesokan paginya, langit tampak cerah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Warung, Soto Kembang, kembali buka seperti biasa. Rani tampak sibuk di dapur, menyiapkan kuah baru, memotong daging, dan menyapa pelanggan dengan senyum tipis. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan menanyakan keberadaan Sinta. "Kakaknya kemana? Ran, kok nggak kelihatan?" Rani hanya menjawab singkat, "Pulang ke kampung, lagi jenguk saudara." Namun satu hal membuat warga merasa janggal, rasa soto hari itu berbeda. Aromanya lebih kuat, warnanya sedikit lebih pekat, dan entah kenapa, setiap orang yang memakannya merasa ada sesuatu yang ganjil, meski tak tahu apa. Tapi karena warung itu sudah terkenal enak, tidak ada yang curiga. Semua berjalan seperti biasa,
Seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang kelam di balik dapur kecil itu. Malam itu, setelah warung kembali sepi, Rani duduk di depan jendela, menatap keluar. Hujan turun lagi, tapi kali ini tidak menakutkan, justru menenangkan. Ia menarik napas panjang, menatap panci besar yang kini tertutup rapat. Di balik tenangnya wajah Rani, ada sesuatu yang tak lagi sama. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, rahasia di balik panci itu akan terbuka dan mengguncang seluruh kota dengan kenyataan yang sulit diterima siapapun. Beberapa hari telah berlalu sejak malam sunyi itu. Warung Soto Kembang tetap buka seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di luar, kehidupan berjalan normal, motor berlalu lalang, pedagang kaki lima mulai ramai, dan aroma khas soto masih memenuhi udara setiap pagi. Namun di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik rasa ingin tahu warga sekitar. Sinta, sang kakak, sudah beberapa hari tidak terlihat. Padahal biasanya, ia selalu menjadi orang pertama yang datang membuka warung setiap subuh. Para pelanggan setia mulai bertanya-tanya, "Rani, kakakmu kemana? Kok nggak kelihatan bantu di dapur?" Tanya seorang ibu parubaya sambil menyuap sotonya. Rani hanya menjawab tenang, "Sinta pulang ke kampung, Bu. Katanya mau jenguk keluarga." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi ekspresi Rani yang datar dan senyum yang dipaksakan membuat beberapa orang saling berpandangan. Ada rasa tidak yakin, tapi tak ada bukti untuk curiga. Meski begitu, beberapa pelanggan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda. Rasa sotonya kini lebih gurih, aromanya lebih kuat, dan kuahnya sedikit lebih pekat dari biasanya. "Rasanya aneh ya, tapi malah enak," komentar seorang pelanggan muda sambil tertawa. Rani hanya tersenyum kecil tanpa menatap siapapun. Tangannya terus bergerak cepat, menyendok kuah dari panci besar yang masih mengepul panas. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya tersimpan di balik uap itu. Hari berganti, dan kejanggalan semakin terasa. Seorang pemasok daging yang biasa mengantar ke warung heran karena stok daging minggu itu lebih sedikit dari biasanya, padahal warung tetap ramai. Biasanya pesan 2 kilo, sekarang cuma 1, gumamnya pelan. Rani menjawab enteng, "Lagi hemat, Mas, penjualan nggak seramai dulu." Tapi dari cara bicaranya, ada nada yang sulit dijelaskan, antara gugup dan berusaha menutupi sesuatu. Sementara itu, beberapa tetangga mulai memperhatikan bau aneh yang kadang tercium dari arah belakang warung. Awalnya mereka mengira itu sisa bahan dapur atau limbah makanan yang belum dibuang. Namun semakin hari, aroma itu justru makin menyengat, terutama saat malam tiba. Salah satu tetangga bahkan sempat mendekat untuk memastikan, "Mbak Rani, kayaknya ada bangkai tikus atau ayam busuk di belakang. Coba dicek, ya?" Ucapnya ramah. Rani hanya tersenyum tipis. "Iya, nanti saya bersihin." Tapi malam itu, tidak ada yang dibersihkan. Semakin lama, sikap Rani pun berubah. Ia jarang keluar rumah, jarang bicara dengan tetangga, dan lebih sering menutup diri di dapur hingga larut malam. Kadang terdengar suara panci bergemerincing atau air mendidih di jam yang tidak wajar. Beberapa warga mulai membicarakan hal itu secara bisik-bisik. "Aneh ya, sejak Sinta nggak ada, Rani jadi pendiam. Tapi warungnya malah makin ramai." Suatu siang, seorang pelanggan baru datang, seorang pria yang mengaku pernah bekerja sama dengan Sinta dalam urusan bahan makanan. Saat ia duduk dan memesan soto, matanya berkeliling memperhatikan warung itu. Ia bertanya santai, "Mbak Sinta mana? Saya mau ngasih daftar harga baru." Rani menjawab cepat, "Oh, lagi di luar kota." Tapi pria itu hanya mengangguk sambil memperhatikan Rani lebih dalam. Ada sesuatu yang janggal di balik ketenangan perempuan itu. Ketika ia mencicipi sotonya, pria itu terdiam beberapa detik. Rasanya memang enak, gurih dan kuat, tapi ada aroma samar yang tidak biasa. Ia tak bisa menjelaskan, hanya perasaannya mengatakan ada yang salah.
Seusai makan, ia menatap Rani dan berkata pelan, "Sampaikan salam saya ke Mbak Sinta, ya. Lama nggak ketemu." Rani menatapnya dengan senyum tipis, tapi matanya tak menunjukkan emosi apapun. Sore itu, pelanggan itu melangkah pergi dengan perasaan tidak tenang. Ia tak tahu mengapa, tapi langkahnya terasa berat meninggalkan warung itu. Di belakangnya, Rani berdiri di depan pintu, menatap hujan yang mulai turun. Dalam pandangan kosongnya, seolah ada dunia lain yang sedang disembunyikan di balik keheningan. Dan malam itu, bau aneh dari belakang warung semakin kuat. Warga mulai berdatangan, membawa senter, mencoba mencari sumbernya. Mereka tidak tahu bahwa hanya tinggal 1 malam lagi sebelum kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik panci besar itu akhirnya terungkap. Kebenaran yang akan membuat semua orang di Bandung gemetar dan tak sanggup mempercayai apa yang mereka lihat. Pagi itu, udara Bandung terasa lembab setelah semalaman diguyur hujan. Warga di sekitar warung, Soto Kembang, mulai resah. Bau menyengat yang beberapa hari terakhir mereka hirup kini semakin kuat, menusuk hidung hingga terasa ke jalan utama. Awalnya, mereka masih mengira itu berasal dari saluran air yang mampet atau sampah yang belum diangkut. Namun pagi itu, baunya sudah terlalu tajam untuk diabaikan. Seorang warga bernama Pak Rudi, yang rumahnya tepat di samping warung, memutuskan untuk mencari sumbernya. Ia memanggil 2 tetangga lain, dan mereka bersama-sama berjalan ke arah belakang warung. Pintu dapur terkunci, tapi di sela-sela papan kayu, mereka melihat banyak lalat beterbangan. "Ini bukan bau biasa," gumam Pak Rudi sambil menutup hidungnya dengan kain. Rasa curiga bercampur ketakutan mulai muncul. Mereka memanggil Rani dari depan warung. Saat itu, warung sudah buka dan beberapa pelanggan sedang menikmati sarapan. Rani terlihat gugup saat mendengar mereka memanggil. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara pelan. Pak Rudi menjawab tegas, "Mbak, boleh tolong bukain pintu belakang? Bau dari arah situ makin parah. Kami mau bantu bersihin kalau memang ada bangkai." Wajah Rani seketika pucat. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Nanti aja ya, Pak. Saya lagi sibuk." Namun warga tidak mau menunggu. Mereka terus mendesak, hingga akhirnya salah satu dari mereka melapor ke ketua RT. Tak lama kemudian, 2 petugas keamanan datang bersama warga dan meminta izin memeriksa. Rani tak bisa menolak lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci dan membuka pintu dapur itu perlahan. Begitu pintu terbuka, udara pengap langsung menyeruak, membawa aroma busuk yang membuat semua orang mundur beberapa langkah. Salah satu warga menyalakan senter dan menyorot ke arah lantai dapur. Di sana, tampak panci besar yang tertutup rapat, dengan noda kuah kental mengalir di sisi-sisinya. Lalat beterbangan di sekitarnya. Petugas yang datang meminta Rani menjauh, lalu perlahan membuka tutup panci itu. Seketika, suasana menjadi hening. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak, hanya tatapan ngeri yang terpaku pada isi panci besar itu. Di dalamnya, terlihat potongan daging berukuran tidak wajar. Teksturnya berbeda dari daging sapi, warnanya lebih pucat, dan di antara kuah pekat itu, sesuatu tampak mengambang yang membuat semua orang yang melihatnya menutup mulut menahan teriakan. Salah satu petugas segera menutup kembali panci itu dan memanggil polisi. "Ini bukan daging biasa," katanya dengan suara bergetar. Polisi datang beberapa saat kemudian dan langsung mengevakuasi area. Warga dilarang mendekat, sementara garis kuning dipasang di sekeliling warung. Beberapa petugas forensik membawa panci besar itu ke mobil khusus untuk diperiksa. Rani hanya duduk di kursi depan warung, wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong. Warga yang mengenalnya selama bertahun-tahun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Masa sih, Rani yang lembut itu?" bisik seorang ibu sambil menangis. Sore harinya, hasil pemeriksaan awal membuat semua orang di sekitar Cibaduyut gemetar. Potongan yang ditemukan di dalam panci itu ternyata bagian tubuh manusia. Dan lebih mengejutkan lagi,
Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa ciri-cirinya cocok dengan Sinta, kakak kandung Rani yang dikabarkan pulang kampung beberapa hari sebelumnya. Berita itu menyebar cepat dari mulut ke mulut, dari warga ke media, hingga akhirnya menjadi sorotan publik. Polisi segera membawa Rani untuk dimintai keterangan. Saat digiring keluar warung, langkahnya lemah, tapi wajahnya tetap tenang. Wartawan dan warga memadati lokasi, kamera merekam setiap geraknya. Tak sedikit yang menitikkan air mata, bukan hanya karena ngeri, tapi juga karena tidak menyangka bahwa tragedi sekejam itu bisa terjadi di tengah lingkungan yang mereka anggap aman. Malam itu, garis polisi masih terpasang di depan warung soto Kembang. Lampu-lampu polisi memantul di jalan basah, sementara warga berdiri dalam diam. Di balik tirai rumah mereka, banyak yang berdoa dalam hati, berharap kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang. Namun satu hal yang pasti, warung yang dulu dikenal karena kelezatan sotonya kini berubah menjadi tempat yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Keesokan paginya, papan bertuliskan, ditutup sementara dalam penyelidikan, tergantung di depan pintu. Aroma soto yang dulu mengundang selera, kini berganti dengan aroma duka dan ketakutan. Semua orang sadar, di balik dapur sederhana itu, tersimpan kisah kelam yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di dunia nyata. Malam itu, ruang interogasi di Polrestabes Bandung terasa sunyi. Hanya suara detak jam di dinding dan hembusan pendingin ruangan yang terdengar samar. Rani duduk di kursi besi, tangannya diborgol, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Di depannya, dua penyidik duduk dengan berkas tebal dan pandangan serius. Sejak siang tadi, ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, sesekali menatap jari-jarinya yang gemetar. "Rani," suara penyidik memecah keheningan, "kami sudah mendapatkan hasil forensik. Sisa yang ditemukan di dapurmu cocok dengan identitas Sinta. Apa kamu tahu bagaimana itu bisa terjadi?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada lembut, bukan untuk menekan, tapi untuk mengajak berbicara. Namun Rani tetap diam. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seolah menahan sesuatu yang selama ini terpendam. Beberapa menit berlalu dalam hening. Lalu tiba-tiba, air matanya menetes. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, ia berkata, "Saya nggak bermaksud begini, saya cuma capek." Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Saya capek terus disalahin, terus dianggap tidak bisa apa-apa, padahal saya juga berjuang." Penyidik menatapnya penuh perhatian. "Apa yang terjadi malam itu, Rani?" tanya mereka hati-hati. Rani menutup wajahnya, menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Ia mengaku malam itu dirinya dan Sinta terlibat pertengkaran hebat di dapur. Sinta menegurnya soal uang hasil penjualan warung yang menurutnya tidak jujur. Perdebatan kecil berubah menjadi pertikaian. Rani mengaku kehilangan kendali, dorongan amarah yang menumpuk bertahun-tahun meledak begitu saja. "Saya nggak sadar, waktu itu gelap, hujan deras, saya cuma ingat saya teriak. Lalu semuanya hening," katanya sambil terisak. Ia bercerita, setelah sadar apa yang terjadi, tubuhnya lemas. Ia panik, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Pikiran kalut membuatnya melakukan hal yang di luar nalar, mencoba menghilangkan jejak, agar orang-orang tidak tahu. "Saya pikir, kalau semua hilang saya bisa mulai lagi," ucapnya dengan suara serak. Namun kenyataannya, tidak ada yang benar-benar hilang. Wajah kakaknya terus muncul dalam tidurnya, dalam bayangan setiap kali ia menatap panci di dapur. Penyidik mencatat setiap kata dengan hati-hati. Mereka tahu, di balik tindakannya yang kejam, ada tekanan batin yang lama terpendam. Namun itu tidak menghapus fakta bahwa ia telah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan. "Kenapa kamu tidak menyerahkan diri setelah sadar?" tanya salah satu penyidik. Rani menunduk lagi. "Saya takut. Saya malu.
Saya nggak sanggup ngelihat orang-orang yang selama ini percaya sama saya. Berita pengakuan itu menyebar cepat. Televisi lokal menayangkan liputan dengan judul besar, "Pengakuan dingin di balik tragedi Soto Kembang." Warga sekitar yang dulu mengenal Rani sebagai sosok pendiam dan baik hati, tak bisa menerima kenyataan. Ada yang menangis, ada yang hanya bisa termenung di depan warung yang kini ditutup rapat oleh garis polisi. Beberapa pelanggan setia bahkan masih menyimpan rasa bersalah, karena beberapa hari sebelumnya mereka sempat memuji rasa soto yang ternyata dimasak dengan kisah mengerikan di baliknya. Sementara itu, di ruang tahanan, Rani duduk sendirian. Wajahnya tampak lebih tenang, seolah beban yang selama ini ia simpan sudah terlepas. Tapi setiap malam, ia masih terbangun karena mimpi buruk, mendengar suara kakaknya memanggil namanya dari arah dapur. Ia menangis pelan, memohon ampun, meski ia tahu, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Kasus ini menjadi bahan perbincangan di seluruh Bandung. Banyak yang mengatakan, tak ada yang bisa menebak isi hati seseorang. Warga yang dulu saling menyapa kini lebih berhati-hati, seolah peristiwa itu mengingatkan bahwa kejahatan bisa tumbuh dari rasa kecil, dari iri, dari dendam, dari tekanan yang tidak pernah diselesaikan. Dan malam-malam di sekitar warung, Soto Kembang, tak pernah sama lagi. Warung itu kini dibiarkan kosong. Hanya papan kayu tua yang berderit saat angin malam lewat. Di dalamnya, masih ada bekas panci besar yang kini menjadi barang bukti. Tak ada lagi aroma soto, tak ada lagi tawa pelanggan. Hanya keheningan dan kenangan pahit yang tertinggal. Tragedi itu menjadi catatan kelam bagi kota Bandung, bukan hanya tentang tindak kejahatan, tapi juga tentang bagaimana rasa sakit yang disembunyikan bisa berubah menjadi bencana. Rani kini menjalani hari-harinya di balik jeruji, sementara warga masih sering melewati warung itu sambil bergumam lirih. Disinilah semua itu terjadi. Beberapa bulan setelah kasus Soto Kembang mengguncang Bandung, suasana di sekitar lokasi kejadian perlahan mulai tenang. Garis polisi telah lama dilepas, tapi tak ada satupun warga yang berani menyentuh atau membuka kembali warung itu. Bangunannya dibiarkan begitu saja, temboknya mulai kusam, catnya terkelupas, dan papan namanya yang dulu bertuliskan, Soto Kembang, kini tinggal huruf-huruf pudar yang nyaris tak terbaca. Tiap kali orang lewat, mereka hanya menunduk, seolah tempat itu masih menyimpan kisah yang terlalu berat untuk diingat. Sementara itu, Rani kini menjalani hari-harinya di balik jeruji besi lapas wanita Sukamiskin. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu petugas membersihkan ruang makan, dan jarang bicara dengan siapapun. Di dalam penjara, Rani dikenal pendiam dan tidak pernah membuat masalah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di musola kecil lapas, duduk sendirian sambil memandangi sajadah. Kadang, tanpa disadari, air matanya menetes. Bukan karena takut akan hukuman, tapi karena ia menyadari, apapun yang ia lakukan, tidak akan pernah bisa menghapus kesalahannya terhadap sang kakak. Di luar, warga masih sering membicarakannya dengan nada iba. Kasihan juga, dulu mereka rukun banget, ucap salah satu pelanggan lama warung itu. Beberapa bahkan mengaku masih tidak percaya bahwa Rani mampu melakukan hal sekejam itu. Namun polisi dan pengadilan telah memastikan semua bukti. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Dalam persidangan, Rani hanya menunduk. Ketika hakim membacakan vonis, ia tidak menangis, hanya berkata pelan, "Saya terima. Saya salah. Saya ingin menebusnya dengan apapun yang saya bisa." Kalimat sederhana itu membuat ruang sidang hening. Sejak hari itu, nama Rani menjadi pelajaran bagi banyak orang. Media nasional sempat menyoroti kisahnya sebagai contoh betapa bahayanya emosi yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Banyak yang menyimpulkan, tragedi itu bukan hanya tentang kejahatan, tapi juga tentang hati manusia yang terluka, luka yang dibiarkan membusuk hingga akhirnya meledak menjadi bencana. Di dalam lapas, setiap hari Jumat Rani selalu berdoa untuk kakaknya. Ia duduk di sudut ruangan yang sunyi, memejamkan mata sambil berbisik pelan,
Kak, maafkan aku. Aku rindu. Kalau waktu bisa kuputar, aku ingin kembali jadi adikmu yang dulu. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dari celah jendela yang berdesir lembut. Namun di hatinya, ia merasa seolah Sinta mendengar. Beberapa kali, lembaga sosial dan pihak kepolisian mengunjungi lapas itu untuk melakukan wawancara dokumenter. Rani jarang mau berbicara, tapi suatu hari ia berkata kepada salah satu petugas, "Saya ingin kisah saya disampaikan, supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama. Jangan simpan dendam, jangan biarkan iri tumbuh di hati. Sekali saja kita membiarkannya, semuanya bisa hancur." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan utama dalam salah satu program televisi dokumenter yang mengangkat kisah nyata tersebut. Malam-malam di Bandung kini kembali tenang, tapi kenangan tentang tragedi itu masih melekat di benak banyak orang. Beberapa warga bahkan mengaku, tiap lewat depan warung itu pada malam hari, mereka masih bisa mencium samar aroma rempah soto yang dulu menggoda selera. Entah itu kebetulan, entah hanya perasaan, tapi bagi mereka, warung itu akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik senyum seseorang, bisa tersimpan kisah yang tak pernah kita duga. Rani kini menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Ia tidak lagi memikirkan masa depan, hanya berusaha memperbaiki diri dan berharap ampunan. Setiap hari, ia menulis di buku catatan kecil miliknya, berisi doa, kenangan masa kecil bersama Sinta, dan penyesalan yang tak pernah habis. Di halaman terakhir buku itu tertulis satu kalimat pendek, "Dendam hanya meninggalkan kehancuran." Dan cinta yang tidak dijaga, bisa berubah jadi luka yang menelan segalanya. Itulah akhir dari kisah nyata yang mengguncang Bandung, kisah dua saudara yang tumbuh bersama, tapi berakhir saling menghancurkan. Sebuah tragedi yang mengingatkan kita semua bahwa amarah, sekecil apapun, bisa menjadi api yang membakar segalanya bila tidak dimatikan dengan hati yang lapang.